Selamat malam, perkenalkan saya Yohanes Almandaru Tommy dengan NIM 2204010110110. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan satu untuk ujian akhir semester. Oke, yang pertama saya akan membahas Address Resolution Protocol. Resolution Protocol atau disingkat ARP adalah protokol penting dalam sistem jaringan yang digunakan untuk memetakan alamat IP Internet Protocol ke alamat MAC atau Media Access Control yang sesuai dalam jaringan lokal atau LAN. Saat sebuah perangkat di jaringan ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, perangkat tersebut perlu mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan. ARP berfungsi dengan mengirimkan pesan ARP request ke semua perangkat dalam jaringan lokal, menanyakan siapa yang memiliki alamat IP tertentu. Perangkat dengan IP yang sesuai akan merespon dengan pesan ARP replay yang berisi alamat MAC-nya. Setelah menerima respons, perangkat pengirim dapat menyimpan pasangan alamat IP MAC tersebut dalam cache ARP untuk penggunaan di masa mendatang, sehingga komunikasi jaringan dapat berjalan dengan efisiensi. ARP sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat dikirimkan ke perangkat yang tepat dalam jaringan, memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi secara efektif dalam jaringan Ethernet. Selanjutnya adalah konfigurasi konfigurasi routing antar autonomous system. Konfigurasi routing antar autonomous system atau AS dalam sistem jaringan melibatkan penggunaan protokol routing eksternal seperti Border Gateway Protocol atau BGP. Eh, AS adalah kumpulan jaringan IP yang dikelola oleh satu atau lebih operator jaringan yang memiliki kebijakan routing umum. BGP ditunjukkan untuk bertukar informasi routing antara AS yang berbeda, memungkinkan jaringan untuk mengetahui jalur terbaik untuk mengirimkan data ke tujuan yang berada di luar AS mereka sendiri. Konfigurasi BGP mencakup penetapan hubungan peering dengan AS tetangga, pertukaran informasi routing, dan penerapan kebijakan routing untuk mengontrol jalur mana yang akan digunakan untuk mengirimkan data. Kebijakan ini dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti metrik biaya, kebijakan bisnis, atau preferensi operasional. Selain itu, administrator jaringan perlu mengkonfigurasi keamanan BGP untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan stabilitas jaringan. Dengan BGP, jaringan dapat beradaptasi dengan perubahan topologi dan memastikan jalur komunikasi yang efisien dan andal di antara berbagai AS dalam internet global. Oke, selanjutnya adalah pengalamatan IPv6 atau 6. Pengelamatan IPv6 adalah sistem pengalamatan internet yang dirancang untuk menggantikan IP4 yang memiliki keterbatasan dalam jumlah alamat yang dapat diberikan. IPv6 menggunakan alamat 128 bit yang memungkinkan untuk menciptakan sekitar 340 ande undecillion atau 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat unik, jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekitar 4,3 miliar alamat IPv4. Alamat IPv6 ditulis dalam 8 kelompok yang dipisahkan oleh titik 2 dengan setiap kelompok terdiri dari 4 digit heksadesimal. Misalnya di sini ada 2001.20db8, titik 285A3, titik 20000, titik 2000, titik 828A2E, titik 20370, titik 27334. Format ini tidak hanya memperluas kapasitas alamat, tetapi juga meningkatkan efisiensi routing dan keamanan jaringan. Selain itu, IPv6 mendukung konfigurasi otomatis tanpa status atau stateless address auto configuration yang memungkinkan perangkat untuk mengkonfigurasi alamat IP mereka sendiri tanpa memerlukan server DHCP. Pengalamatan
IPv6 juga menghilangkan kebutuhan akan network address translation atau NAT yang sering digunakan dalam IPv4 untuk mengatasi kekurangan alamat, sehingga meningkatkan end-to-end konektivitas. Implementasi IPv6 adalah langkah penting menuju masa depan internet yang lebih skalabel dan aman, mengakomodasi pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan global. Yang selanjutnya adalah Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol atau yang disingkat dengan ICMP adalah protokol penting dalam rangkaian protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi operasional di dalam jaringan. ICMP digunakan oleh perangkat jaringan seperti router dan host untuk berkomunikasi masalah yang terjadi dalam pengiriman paket data. Salah satu fungsi utamanya adalah mengirim pesan kesalahan seperti destination unreachable ketika sebuah paket tidak dapat mencapai tujuan atau time exceeded. Ketika waktu hidup atau TTL sebuah paket habis. Selain itu, ICMP juga digunakan dalam utilitas jaringan seperti ping dan traceroute. Ping mengirimkan pesan ICMP echo request ke tujuan yang menunggu ICMP echo replay untuk mengukur waktu respons dan ketersediaan host. Traceroute memanfaatkan pesan ICMP untuk menentukan jalur yang dilalui paket menuju tujuan dengan mengirimkan paket dengan TTL yang meningkatkan secara bertahap. Meskipun ICMP bukan protokol transport seperti TCP atau UDP, peranannya sangat penting dalam diagnostik dan pemeliharaan jaringan, membantu administrator jaringan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah konektivitas dan performa jaringan. Oke, yang selanjutnya adalah transport layer. Transport layer dalam sistem jaringan adalah lapisan keempat dalam model referensi OSI yang bertanggung jawab untuk menyediakan transfer data yang andal dan transparan antara host yang berkomunikasi. Fungsi utama dari transport layer ini adalah segmentasi dan reassembly data, kontrol aliran, dan deteksi serta koreksi kesalahan. Dua protokol utama yang beroperasi di transport layer adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan komunikasi yang andal dengan memastikan data dikirimkan dalam urutan yang benar dan tanpa kehilangan melalui mekanisme seperti three-way, handshake, acknowledgement, dan retransmission. Di sisi lain, UDP adalah protokol yang lebih sederhana dan tidak andal, yang menawarkan komunikasi tanpa koneksi dengan latensi rendah, cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan keandalan tinggi seperti streaming video atau suara. Transport layer juga mengelola multiplexing dan demultiplexing yang memungkinkan banyak aplikasi atau layanan pada suatu host untuk berkomunikasi secara simultan melalui penggunaan port. Dengan demikian, transport layer memainkan peran krusial dalam memastikan data dikirim secara efisien, andal, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang berbeda. Transport layer lanjutan. Pada tingkat lanjut, transport layer tidak hanya fokus pada pengiriman data yang andal, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut dikirim dengan prioritas yang sesuai berdasarkan jenis layanan atau aplikasi yang menggunakannya. Misalnya protokol seperti Stream Control Transmission Protocol atau SCTV menawarkan fitur-fitur yang lebih kompleks dibandingkan dengan TCP dan UDP, termasuk dukungan untuk multi-streaming dan multi-homing yang meningkatkan ketahanan dan efisiensi komunikasi jaringan. Keamanan pada transport layer sering diimplementasikan melalui protokol seperti Transport Layer Security atau TLS yang menyediakan enkripsi atau autentikasi untuk memastikan data tetap rahasia dan utuh selama transmisi. TLS adalah pengembangan dari Secure Socket Layer atau SSL yang digunakan secara luas dalam aplikasi web dan email untuk melindungi data dari penyadapan dan serangan. Dengan mengintegrasikan QoS, keamanan, dan optimasi kinerja, transport layer lanjutan memainkan peran penting dalam mendukung aplikasi modern yang membutuhkan transmisi data yang cepat, aman, dan andal dalam lingkungan jaringan yang semakin kompleks dan beragam. Selanjutnya adalah layer aplikasi.
Layar aplikasi dalam sistem jaringan itu merupakan lapisan ketujuh dalam model referensi OSI yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna akhir. Lapisan ini memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan melalui protokol khusus yang dirancang untuk berbagai jenis layanan. Protokol yang berada di layar aplikasi termasuk HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk penelusuran web, SMTP Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email, FTP File Transfer Protocol untuk mentransfer file, dan DNS atau Domain Name System untuk penerjemah nama domain menjadi alamat IP. Layar aplikasi tidak hanya berurusan dengan komunikasi data, tapi juga dengan format data, autentikasi, enkripsi, dan manajemen sesi. Ini memastikan bahwa data yang dikirimkan dan diterima oleh aplikasi sesuai dengan standar dan format yang diharapkan oleh aplikasi. Misalnya ketika seorang pengguna mengakses halaman web, HTTP di layar aplikasi, pengelola permintaan dan respons antara browser web dan server web memastikan bahwa konten yang diminta dikirimkan dengan benar. Selain itu, layar aplikasi mendukung berbagai layanan jaringan yang penting nih, seperti layanan directory, manajemen jaringan, dan layanan berbasis web yang memungkinkan integrasi yang mulus antara aplikasi dan jaringan. Dengan demikian, layar aplikasi memainkan peran penting dalam menyediakan antarmuka yang user-friendly dan fungsional yang memungkinkan pengguna dan aplikasi berinteraksi dengan jaringan dengan cara yang efisien dan aman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.